Halo semuanya, gue Mikael dan di episode kali ini gue nggak sendirian nih, ada Trending Tech, Hendrik dari Trending Tech ya. Trending Tech tuh ada dua, ada Hengki dan Hendrik. Ini Hendrik yang biasa di belakang kamera, sekarang sih udah sering muncul ya. Iya, lumayan sering. Kalau Hengki nggak sempat bikin konten ya udah. Iya. Gue yang muncul. Ganti-gantian lah di Trending Tech itu ada dua, Hengki dan Hendrik. Ini Hendriknya. Oke, nah kebetulan kemarin gue ngeliat videonya si Hengki ya, sama Hendrik juga ngebahas soal Zenfone 7. Ini adalah sebuah HP flagship Android dari Asus atau Asus yang entah kenapa nggak masuk secara resmi di Indonesia, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya gue suka dari si Zenfone 7 ini yang bakal gue bahas di sini, dan alasan kenapa kalau seandainya ini beneran masuk resmi di Indonesia, gue akan menjadikan si Zenfone 7 ini salah satu daily driver gue ya. Bukan salah satu sih, antara daily driver gue atau yang HP kedua gue minimal buat sosmed. Kenapa? Alasannya ntar habis ini ya. Oke, nah sekarang gue pengen nanya nih, Drik, dari lu ya, setelah lu pakai si Zenfone 7, apa hal yang paling lu nggak bisa lepas sih kalau sudah pakai Zenfone 7 gitu? Kameranya kali ya. Kameranya bagus, walaupun memang menurut gue masih ada yang perlu diperbaiki. Cukup krusial, tapi perlu diperbaiki. Cuman kameranya impresif sih. Dari Zenfone 6 juga gue udah merasa begitu gitu. Waktu itu Zenfone 6 gue bawa traveling. Wah gila, lu foto buat traveling tuh enak banget gitu. Cakep ya? Iya, auto cakep gitu loh. Auto cakep. Terus sama layarnya ya, entah kenapa gue masih... Kan ini satu-satunya yang full screen ya sekarang ya? Soalnya yang lain... ada notch-nya minimal. Udah pada pindah lagi ke notch atau punch hole ya? Punch hole ya. Ketompel. Nah kalau ini masih karena pakai flip, jadi dia bisa masih full screen-nya full beneran, dan itu emang sebuah nilai yang plus ya, karena jadi bentuknya tuh bersih banget, clear banget. Kita bisa pakai full screen tuh nggak keganggu apapun gitu. Iya. Enak banget sih emang itu. Jadi yang pertama itu kamera sama di bagian layarnya. Emang kalau kameranya itu, lu kan sekarang ada 3 nih. Dulu kan waktu Zenfone 6 tuh cuman si lensa zoom sama lensa normal. Nah, lu merasa oke nggak dengan adanya penambahan ultrawide ini atau tidak? Oke, jadi penambahan kamera ya? Iya, ada. Jadi kan dulu udah ada ultrawide, cuman sekarang ditambah tele. 3 kali optical zoom. Tapi bukan periskop ya. Jadi cuman fix 3 kali optical zoom. Lo bisa zoom lagi cuman digital. Telenya itu penting atau enggak? Penting nggak penting sih. Gue jujur suka lensa tele. Biasa pakai untuk portrait. Oke. Portrait itu menurut gue yang cocok buat gue, yang bagus itu adalah tele, bukan pakai kamera wide-nya. Kalau biasa kan banyak HP yang pakai wide ya. Wide-nya iya. Kalau menurut gue lebih bagus pakai tele gitu. Karena dapat depth-nya atau? Karena memang lu kalau pakai focal length wide sama tele itu perspektifnya berbeda. Jadi perspektif antara lu dengan background itu semakin sempit. Iya. Jadi background semakin dekat gitu, berasa. Terus dia tele itu bisa lebih fokus ke subjek manusianya itu gitu. Jadi kalau wide kan lebar ya, lebar backgroundnya luas gitu ya. Backgroundnya. Makanya banyak foto-foto profesional itu pakai lensa tele yang panjang, yang putih Canon gitu kan? Iya, 70-200. Iya, karena dia bisa fokus ke subjeknya gitu. Oke. Iya, fokusnya di subjeknya gitu, lebih sempit juga ya. Terus menurut gue jujur lebih suka pakai tele sih. Oh iya? Buat portrait ya. Buat portrait. Banyak sampel-sampel foto Vivo X50 Pro gue yang kemarin tuh hasilnya bagus-bagus sih. Hengki yang foto kan. Hengki kan agak kurang familiar dengan kamera kan. Jadi dia asal jepret-jepret. Hasilnya bisa bagus. Karena dia pakai lensa tele untuk portrait ya. Nah, Zenfone 7 ini walaupun ada tele, portraitnya dia nggak pakai tele, dia pakai wide. Oke. Jadi antara penting nggak penting gitu loh. Tapi portraitnya tetap bagus karena dia nggak pakai pure wide. Dia di crop, di zoom 1,5 kali. Pokoknya mirip Google Pixel lah. Oke. Tapi tetap jadi gue mempertanyakan kamera telenya ya antara penting nggak penting gitu. Penting nggak penting ya, kayak buat apa ada telenya. Kayak emang mungkin untuk foto objek jarak jauh aja, tapi nggak jauh-jauh banget kan, 3 kali zoom gitu ya. Iya sih, itu 3 kali zoom untuk. Terus kalau
flip buat kamera depan, tele cuma nangkep segini dong buat apaan gitu loh. Iya gak sih? Kalau kamera depan pakai tele itu agak bingung ya. Kayaknya kayaknya buat moto di belakang deh. Ya buat Iya, mata-mata buat gitu, ngintip foto ya? belakang ngintip di belakang ada Ngintip. apaan. Tele. Pura-pura selfie tapi fotonya belakang. Iya, Itu salah satu cara yang memanfaatkan kamera tele. iya. Iya. Ya sih kameranya itu berasa banget ya kalau ada penambahan kamera tele, berarti antara penting gak penting atau berasa sebenarnya buat lu tuh Mungkin kalau enak pakai periskop, wah enak banget ya. Atau ya fotonya buat portrait. ya buat potret sih. Gue sebenarnya jarang sih buat potret. Gue sendiri hanya menggunakan wide dan ultra wide. Karena ya buat foto potret pun ya udah pakai yang wide aja, nggak seneng dari jauh terus gue mundur dulu habis itu gue pakein tele gitu kan, itu jarang sih. Jadi kalau gue makanya itu jarang gitu loh. Makanya telenya itu 2 kali zoom, 50 mm lah. Jadi lu nggak 50 perlu mm. mundur. Makanya gue sekarang yang gue pengen adalah kamera tele yang bagus. Yang bagus itu artinya kayak lu jarak fokus antara kita dengan subjek nggak perlu lu mundur baru bisa fokus gitu. Nah, iya. Iya gak sih? Iya, ya itu sering masalah soalnya kita harus mundur terus gitu kan. Ya begitulah, pokoknya banyak lah. Tapi intinya begitu, antara penting nggak penting, tapi ya udahlah. Ya oke lah. Oke lah ya. Mending ada 3 daripada 2 doang kan. Iya bisa juga sih debatable, cuman ya menurut gue selama gue nggak pakai ya itu suatu hal yang tidak usah diadakan menurut gue. Tapi ya oke lah, kalau ada tele itu emang sangat membantu kita lebih versatile ya, lebih bisa bervariasi untuk pengambilan sudut gambarnya. Nah, yang ngomongin sudut gambar itu juga salah satu hal yang sangat penting di Zenfone 7 ini karena layarnya karena kameranya itu bisa goyang-goyang kan, bisa ngatur Flip angle-nya, ya? flipnya dia kan flip tuh bisa ngatur angle-nya sesuka hati kita gitu. Jadi nggak, kalau kita mau foto atas misalnya nggak usah begini, tinggal ngatur dari kameranya doang ke atas, itu udah enak banget. Itu yang bikin gua bakal menjadikan si Zenfone 7 itu sebagai daily driver gue sih sebenarnya, karena kan kita ya sebagai YouTuber ataupun mau bilang sebagai jurnalis, kalau kita ke acara itu ngambil pakai sudut-sudut yang aneh-aneh itu tuh enak banget gitu loh. Sudut-sudut yang tidak biasa, sebagai fotografer juga kita bisa explore berbagai macam sudut dengan lebih mudah kan. Kalau ini kan kalau kayak kamera kan kita bisa lihat layarnya diganti-ganti. Nah, kalau HP kan ya mana bisa, kalau HP biasa kayak gini kita harus di bawah naruh, lihatnya begini atau aneh-aneh. Kalau udah kayak Zenfone ya udah enak banget, tinggal taruh, kita ngatur angle-nya, kelar. Itu yang bikin enak banget sih, itu si flip kameranya itu. Kita coba kasih lihat maksudnya kayak gini. Kasih lihat deh. Jadi maksudnya bisa digerakin gini. Nah, bisa digerakin kayak gitu. Kita ngambil di atas ya dari sudut begini. Jadi dari sudut bawah bisa gini ya. Kalau kita ngambil dari tetap sudut kelihatan bawah, layarnya gitu. Kalau gue kan biasa kalau foto tuh suka ambil sudut aneh-aneh, bisa dari low angle gitu. Biasa gue harus tiduran gitu. Harus tiduran. Kalau tiduran di jalan kan nggak enak ya. Jadi pakai ini enaknya gitu. Apalagi yang suka foto-foto sepatu kayak Wasa tuh. Nah, kalau lihat posenya Wasa saat foto sepatu itu. Iya. Jadi enaknya bisa ngatur gini gitu ya. Iya, itu enak. Sebuah hal yang sangat enak banget sih ini kameranya, flip kamera itu udah nilai plus yang banget, dan itu yang pasti bakal menjadikan itu sebuah daily driver. Gue bakal menjadi ini daily driver karena kameranya doang. Simple karena kameranya doang gitu. Dan juga ini kalau pakai buat IG live ya. IG live itu kemampuan kamera utama itu ya sama dengan kamera depan, karena ya kamera utamanya itu ya kamera depan dan belakang. Itu udah enak banget. Terus juga feels-nya di tangan sih. Feels-nya di tangan ini masih berasa oke sih. Premium banget kalau gue bilang gitu. Lo ngomongin apanya sekarang? Desainnya? Ngomongin desain. Gue mau nambahin si Hengki kemarin. Gue juga udah di review channel gue udah lengkap sih ya. Tapi si Hengki emang mau beli Zenfone 7 lagi karena kemarin dia kan Zenfone 6 enak untuk misalnya lo ke acara nih, mau nge-vlog. Karena dia pakai kamera belakang kan jadi bagus gitu ya. Iya, pakai kamera belakang jadi bagus. Bisa 8K, bisa 4K 60 fps, semua fitur itu bisa lo pakai untuk kamera depannya. Betul, dan jangan lupain ada ultrawide. Jadi kita ultrawide, kalau juga ultrawide. Sementara kan kalau kamera-kamera kayak gini kan HP biasa ya pakai kamera depan yang notabene-nya itu lebih rendah spesifikasinya atau lebih lemah dibandingin kamera belakangnya. Itu nggak terjadi dengan Zenfone 7. Itu alasan Hengki
demen banget sama Zenfone 6 dan Zenfone 7 ini. Setuju, itu hal yang sangat gue suka dari Zenfone series ya, Zenfone series yang 7 atau 6 ini ya, gara-gara itu versatile-nya tuh bener-bener kebangetan sih, mau nge-vlog, mau panorama pun juga sangat-sangat kebantu. Kita tinggal diem, dia yang muter sendiri kan. Iya. Kameranya itu enak banget. Desainnya gimana menurut lu tadi? Desainnya ini sih terlihat premium ya, dan ini bagusnya lagi. Sebenarnya gue nggak suka sih, antara suka nggak suka itu fingerprint scanner di bagian samping. Tapi ini jauh lebih bagus dibandingin fingerprint scanner di bagian belakang, ataupun secara pribadi gue nggak di bagian depan nih. Itu beberapa HP yang gue pakai kan bagian depan semua tuh kurang responsif, tidak seakurat fingerprint scanner fisik. Pasti itu udah pasti banget, dan dengan kayak gini nih desainnya ini makin sleek, dan gue jadi ya suka banget sih, jadi ya gila ini sih keren banget. Tapi ya kenapa tidak masuk resmi di Indonesia, selain mungkin karena dulu keluarnya kan sempat lama banget ya si Zenfone 6 itu, dari peluncurannya sampai akhirnya resmi dikeluarkan di Indonesia itu cukup lama. Mungkin karena melihat bercermin pada kejadian itu, jadi tidak diadakan Zenfone 7 resmi di Indonesia. Cuman ya sayang sih, coba kalau masuk gitu loh, sayang banget. Gue sering ngomong ini waktu itu. Gue inget banget ya waktu acara Zenfone 6 yang di daerah Senayan, selatan situ. Selatan gue cuma lupa. Kayak acara preview doang sih, bukan launching ya. Waktu itu gue inget si representatif Asusnya ngomong, oh nanti Zenfone selanjutnya yang notabene adalah Zenfone 7 ini masuk Indonesia itu nggak akan lama kayak Zenfone 6. Waktu itu dia ngomongnya gitu. Oh iya. Berarti sekarang udah agak lama kan? Berarti artinya nggak masuk dong? Seharusnya tidak masuk. Iya, kan? Soalnya kalau dikeluarin di tahun depan udah ada 888. Iya. Ini pasti pakai 865. Iya. Bukan yang plus lagi, yang biasa kan 865 kan. Tapi walaupun yang biasa, performanya juga udah oke banget ya. Gua sendiri pribadi pakai yang Zenfone 6. Buat ngegame dulu gue juga pakainya tuh antara ROG 2 atau setelah ROG 2 dikembalikan itu kan minjem kan. Gue akhirnya pakai Zenfone 6 dan itu enak banget, walaupun itu pakai IPS kan, bukan pakai Super AMOLED seperti yang sekarang ini. IPS itu udah wah enak banget gitu loh. Itu udah nyaman banget di Zenfone 6. Nah, di Zenfone 7 gimana pengalaman bermain gamenya, Dri? Enak. Kayak HP flagship sekarang pada umumnya sih enaknya. Apalagi Cuman kalau lu bandingin sama ROG, experience-nya lebih enak di ROG. Jauh sih, itu emang beda. Kayak lebih responsif sama, ya adalah beberapa hal lagi. Bezelnya juga kan, bezelnya ada bezel lebih, iya. jadi kita bisa nggak kena accidental touch Iya, gitu. Cuman memang kalau urusan performa ya enak-enak aja sebagai HP flagship pada umumnya ya. Panas nggak? Cepet panas nggak? Kalau ROG 3, jujur pribadi, itu gue ngerasa panas banget. Lagi saat X mode nyala, kayak nggak pengen megang. Gue paling panas kalau main Genshin kayaknya deh. Genshin. Kalau main PUBG COD kayaknya nggak terlalu sih. Iya, COD nggak. Apa gue nggak kerasa ya? Soalnya gue megangnya kan gini ya. Doang. Iya nggak kerasa kali. Kena di sininya ya, iya. kena di kelingkingnya. Ya rata-rata kayak gitu sih, kena kelingking. Ya nggak tahu juga. Tapi bodo amat sih gue. Kalau mau panas gue main-main aja gitu ya. Rusak ya udah. Ya, tapi harusnya sih enggak. Kalau ROG kan kayaknya sistem coolingnya udah bagus ya. Kalau Zenfone 6 mungkin kayak ya flagship pada umumnya gitu, mungkin enggak sebagus ROG lah. Iya bisa jadi sih. Nah tapi kalau ya Zenfone 7 ini alasan utama lu akan beli, karena lu beneran masuk resmi nih, lu beli nggak? Gue lihat harganya dulu berapa. Oh iya, harga itu sebuah pilihan, sebuah alternatif, sebuah poin yang sangat penting ya. Kalau harganya mirip sama ROG 3, kemungkinan gue beli. Di 10 juta berarti? Di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta ya? Dia kan 999 ya? Iya. Secara psikologis kan di bawah 10. Iya, di bawah 10, walaupun hanya kurang 1.000. Iya. Belum termasuk ongkir. Tapi maksudnya itu udah termasuk murah, iya gak sih? Soalnya HP flagship untuk lain yang pakai 865, paling Oppo yang resmi ya, Oppo Find X2 ya. Oppo Find X. Harganya belasan. Masih belasan. Berarti ini termasuk lumayan murah. Harganya sama kayak Mi 10 ya? Mi 10T. Bukan T. Mi 10 Mi 10 ya, Mi 10 waktu awal keluar ya 999 kan, 10 juta kurang 1.000. 865 juga kan? 865 tapi single SIM. Oh iya, ya gue tertarik sih kalau gitu sih. Tertarik ya kalau itu ya. Walaupun single SIM tetap akan beli. Kayaknya Zenfone nggak mungkin single SIM nih. Ini aja dual SIM nih. Iya. Ini triple slot loh, dual SIM plus ada micro SD. Iya.
Ya sih, tapi seandainya Seandainya ya, single SIM. Itu kan yang jadi, itu kan mungkin bisa mengurangi cost kan, iya. single SIM. Kalau gue pribadi sih mungkin nggak pengaruh soalnya HP gue ada beberapa kan. Gue kan nggak pakai satu HP doang. Tapi mungkin kalau orang lain ya mungkin bisa jadi deal breaker juga ya. Iya, itu takutnya Bisa single jadi SIM. Itu deal kan kayak breaker. waktu di Mitan juga kan pada bilang, sayang sekali single SIM, terus ada cara ngoprek-ngopreknya biar jadi dual SIM. Walaupun gue secara pribadi ya tidak menyarankan sih kalau jadi dual SIM, karena kan itu mungkin ada quality controlnya lagi ya saat pakai dual SIM dan single SIM. Ya kalau gue sih dia akan ikutin apa yang ada di pabrikannya aja lah. Kalau misalnya dia seandainya masuk Indonesia resmi, gue bakal tetap seandainya single SIM ya, gue bakal ya udah single SIM no problem, karena ya ada HP lain sebenarnya. Iya, gitu. kalau kita kan ada HP lain. Tapi kalau kita harus mikirin orang lain mungkin. Deal breaker. Tapi gue nggak tahu ya, pengguna flagship itu biasa cuman pakai satu kartu atau dua. iya. Gue nggak tahu sih. Tapi nih gue nggak tahu. Misalnya pengguna iPhone kan biasa bukan rakyat jelata kayak kita ya. Iya, Kelas atas ya. kelas atas semua. Kelas atas. Gue nggak tahu mereka ini biasanya cuman pakai satu kartu atau mereka beli HP lain yang murah untuk masukin kartu lainnya gitu. Atau mungkin yang mereka beli yang model Hong Kong jadi bisa dual SIM. Oh iya. Ya kan. Rata-rata kan iPhone juga rame gara-gara ya belinya yang Hong Kong punya, ya apalagi yang awal-awal PO gitu kan. Ya gue beli Hong Kong punya, kenapa bisa dual SIM? Kayak dulu kan dual SIM itu adalah identik dengan HP Cina yang murah gitu kan. Sekarang iPhone yang masuk resmi Indo dual SIM nggak sih? Satu dan satu eSIM. Oh eSIM ya? eSIM. Masih bisa pakai smartphone berarti ya? Masih bisa pakai smartphone, tapi ya balik lagi, lu bakal pakai nggak tuh eSIM-nya? Iya. Gitu sih. Kalau gue sih pribadi sih belum ya, walaupun iPhone gue udah mendukung eSIM, gue masih belum familiar aja dengan eSIM, jadi nggak kepake itu. Dan takutnya lagi yang kedua adalah baterainya iPhone kan terkenal akan borosnya. Kalau gue sih boros banget ya. Sekarang iPhone gue itu setelah hampir 2 tahun pemakaian itu baterai health-nya masih 93%, tapi sehari kalau gue lagi aktif-aktifnya banyak WhatsApp dan segala macam, itu satu hari minimal ngecas 2 kali gitu. Keseringan sehari minimal ngecas 2 kali. Jadi ya kalau tambahin dual SIM, gue takutnya malah makin boros lagi. Sehingga ya kalau single SIM ya sudahlah, gue pakai aja single SIM-nya itu. Takut dual SIM makin boros. Gitu sih sebenarnya. Ya udah, balik ke Zenfone lagi. Nah, balik ke Zenfone. Nah, ini menurut lu HP-nya solid gak sih? Coba pegang lagi ya. Oh, iya solid. Solid kan ya? Maksudnya dari lu pegang. Iya, pegang kayak gini. Pegang kerasa HP mahal ya? Pegang kerasa Terus HP menurut mahal. gua berat kan? Iya. Kalau gue sih berat. suka HP berat gitu. Jadi berat lebih kerasa feel mahalnya menurut gue. Kalau berat tuh antara deal breaker atau enggak sih? Karena di ROG Phone 3, gue main pakai ROG Phone 3 itu pegel loh. Oh iya? Pegel. Gue enggak loh. Gue pegel. Ini kayaknya beratnya mirip-mirip ROG 3 ya? Mirip nggak? Beratan mana? Beratan ROG ya? Beratan ini malah berasanya. Gue merasa sih, waktu itu gue pun bilang merasa beratan Zenfone 7 sih. Iya, tapi pas gue cek GSM Arena sih. GSM Arena lebih berat ROG ternyata. Oh, soalnya mungkin gara-gara ini kali. ROG itu kan bentuknya lebih panjang kan. Gue megangnya kan agak ke bawah nih. Oh iya. Dia agak jatuh gitu, jadi agak berasa lebih berat. Pegelnya di situ mungkin gitu loh. Tapi ya overall ini adalah sebuah HP berat yang solid, nggak berat-berat amat sebenarnya. Tapi buat gue ini preferensi gue ini udah cukup berat, yang berasa solid sih, dan bentuknya juga premium, dan warnanya tuh juga nggak yang apa ya, warna gelap-gelap gitu, nggak terlalu warna yang mentereng norak-norak gitu. Nggak, gue sih demen warnanya. Ini kayak gradasi hijau ke hitam gitu kan. Iya. Ini sih gue demen gitu loh. Nah, kalau lo ada lagi nggak apa yang lo suka dari si Zenfone 7 ini? Apa ya? Udah sih kayaknya. Udah ya. Kalau gue ada satu lagi yang gue nggak demen dari Zenfone 7 malah. Apa? Jack 3,5 mm. Oh iya. Gue ingat banget di Zenfone 6 ini, gue sering banget jadiin Zenfone 6 itu adalah HP untuk daily driver gue, karena ada Jack 3,5 mm di mana gue bisa pakai untuk IG live juga, kan tinggal colok doang, gampang buat ngevlog juga enak, layarnya bagus, gede juga kan, bukan layarnya, kameranya bisa ultrawide juga, enak banget. Tapi di sini sudah tidak ada Jack 3,5 mm, jadi kayak kalau gue kelupaan adapter atau misalnya ya gitulah, nggak. Gue juga inget Hengki kalau Zenfone 6 nge-vlog tinggal colok mic-nya gampang ya.
Iya. Kalau makanya. ini harus beli adaptor lagi segala macam. Nah, itu menurut gua sayang sih. Dan hal kedua yang gua ya mungkin antara deal breaker atau enggak adalah gua penyuka IP68 Oh, sertifikasi anti air, di mana sebenarnya semua handphone flagship itu pasti sudah ada ketahanan airnya dari awalnya walaupun tanpa sertifikasi IP68. Cuman buat gua yang pengguna HP yang walaupun cukup apik, gua pernah beberapa kali rusak HP-nya karena kena air. Jadi itu mungkin bagi beberapa orang agak-agak deal breaker ya. Karena tapi ya gue itu. punya cerita deh. Hah? Zenfone 5 gue, Hmm? Zenfone 5 gue ini masih ada nih. Hah? Itu pernah dibawa Hengki ke Bali. Hah? Pernah kecemplung air laut. Habis itu matot kan. Hmm? Mati. Waktu itu dia nggak bersihin pakai Tawar. air tawar terus. Tapi oke dimasukin beras deh waktu itu kayaknya. Oke. Seminggu kemudian pulang Jakarta, balikin ke gue, kondisi mati. Gue iseng nyalain, bisa. Terus sampai sekarang normal. HP-nya tuh waktu itu sempat gue jadiin daily driver. Hebat banget sekali. Iya, jadi kayaknya emang harusnya bagus ya Harusnya kualitinya. bagus sih. Iya. HP flagship harusnya dibikin dengan build quality yang lebih bagus Iya. dibandingin HP-HP. Itu HP kelas menengah loh, Zenfone Iya. 5 loh. Itu udah bagus sih. Cakep. Iya. Ya, itulah kalau gua akan pakai si Zenfone 7 sebagai daily driver karena kameranya sih yang bisa di flip angle dan versatility-nya yang bagus. Cuman ya sayangnya aja nggak resmi. Iya. Nggak tahu ya, nggak tahu masuk resmi atau enggak ya. Kita tunggu aja. Siapa tahu ada gebrakan mengejutkan dari Asus Indonesia. Kalau masuk, bener kalau sampai masuk resmi sekarang sih agak telat ya. Ya, siapa tahu di upgrade. Nggak mungkin ya. Upgrade chipsetnya Snapdragon 88 nggak mungkin ya. Ada Zenfone 8 namanya. Zenfone 8 iya. Itulah. Tapi ya. Terus lu kalau nyalain layarnya, lu merasa layarnya bagus gak? Layarnya, bentar ya. Layarnya oke sih, terangnya dapet, vividnya dapet. Malah Kalau di menurut gua brightness, nggak sevivid Samsung ya. Tidak sekontras Samsung, iya. Jadi gua dia setuju. walaupun Super AMOLED tapi dia dikalibrasinya itu lebih natural. Natural bandingin Note series ya. Iya. Ya sih ini oke sih, layarnya juga cakep kok. Demen apa itu juga. Bezelnya tebel gak menurut lo? Nah, bezelnya ini menurut gua tipis, cuman entah mata gue yang salah atau enggak. Bawahnya lebih tebal gak sih? Iya, banyak yang notice juga, banyak yang komen di video gue katanya ada berapa sih yang bilang bezel bawahnya tuh tebel. Tapi menurut gue nggak tebel. Pas gue pernah bandingin sama HP lain kan. HP kelas menengah ini lebih tipis. Ini kayak HP flagship. Tapi memang nggak setipis HP flagship gitu. Iya, kenapa ya? Jadi dia memang tipis, nggak setebal HP kelas menengah. Tapi kalau lo bandingin sama HP flagship, dia sedikit lebih tebal doang gitu. Iya, HP flagship dia sedikit lebih tebal sih dan agak tidak simetris nggak sih? Oh iya, kalau nggak simetris pasti. Bener ya? Iya. Kan biasa gitu kebanyakan. Iya. Di atas lebih kecil daripada di bawah kan. Bener. Terus ini speaker 2 ya? Speaker 2 juga. Nah, ngomongin speakernya juga enak sih ya. Suaranya itu lebih ke arah bright dibandingin warm ya. Lebih akustik, lebih terang lah, lebih treble kalau mau dibilang. Dan suaranya juga udah oke. Nggak kaleng-kaleng lah kalau mau dibilang. Iya, gue nggak ngerti teknis audio ya. Tapi kalau gue bandingin sama ROG, memang kalau menurut gue lebih nyaring Zenfone 7. Tapi lebih detail sama dan jernih ROG. ROG itu lebih bass. Sama ROG itu ada keunggulannya, dia ada audio wizard. Di sini sih tadi gue cari sih nggak ketemu ya audio wizardnya ya. Jadi keunggulan di ROG itu dia ada audio wizard juga. Dan kalau bagi yang lebih suka suara kiri kanan langsung straight out of the phone-nya itu seimbang, ROG sih juaranya, itu seimbang banget kiri kanan, bahkan ada bass-bassnya, suara-suara bass yang ya tipis-tipis bulat itu ada. Untuk sebuah keluaran suara dari HP ya itu udah oke banget gitu. Kalau di sini ya suaranya masih lebih besar dari si speaker bagian bawah, speaker bagian atasnya itu lebih kecil. Bukan berarti suaranya jelek, enggak, bagus, tetap bagus, cuman beda aja dibandingin kalau di ROG itu emang kedengaran bedanya gitu loh. Nah, ada lagi kalau gue sih di situ sih udah yang gue pengen dari Zenfone 7 itu ada yang tadi gue ceritain ya, itu doang yang gue demen gitu. Ada lagi nggak tambahan lagi ya itu? Nggak ada gue. Ada ya? Nggak tahu, nggak kepikiran gue. Soalnya ini spontan ya.
Iya, Gue ini kira dia spontan. mau rekam sendiri tau gak, tiba-tiba tau ngajak gue, jadi gue Gas sekalian. Jadi kan gue Spontan. coba ini cuma sebentar kan. Sekalian lah nanya dari yang udah make lebih lama. Dan ya kalau gue pribadi akan ngambil ini jadi day driver ataupun ya, HP kedua karena kamera ini sangat-sangat versatile. Ini gue suka banget tapi sayangnya tidak masuk resmi. Gue juga menyarankan untuk membeli garansi resmi. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa, kalian klaim garansinya jauh lebih gampang dan lebih aman, lebih terjamin ya bandingin yang tidak resmi. Kalau Zenfone, kalau Asus terima nggak sih masukin barang tidak resmi? Gue lupa loh, Asus Service Center. Kalau laptop mungkin garansi internasional, kalau HP kayaknya enggak. Ya kan HP kalau bukan resmi tidak diterima ya dia. Terus kalau sekarang kan lebih nggak worth it ya beli HP barang luar kayak ini, harus bayar bayar pajak. pajaknya gede. Terus harus mikirin IMEI-nya. Iya. Ya kan? Oke yang dan itu bayar pajaknya gede. Jadi ini Bayar harganya pajak jatuh-jatuhnya bisa kayak iPhone 12 yang mana gitu. Oh iya. Iya. Si Hengki, gue juga waktu itu mikir dah gak. Lu ngapain orang-orang mah beli iPhone gitu lo beli Lu ini. ngapain beli iPhone 7 gitu ya? iPhone, ngapain beli iPhone 7 gitu? Iya, orang mah beli iPhone 12 BM waktu itu ya, BM. Dia beli ini. Ya, dia emang out of the box. Kita out of the box pikirannya. Tapi budget iya. Tapi ya mungkin buat mengejar kesenangan pribadi atau emang udah suka sama Zenfone seriesnya Asus ya. Iya. Ini adalah sebuah HP yang menurut gua worth it untuk dimiliki gitu. Zenfone series yang masih ada flip cam-nya gini itu sangat-sangat worth it untuk dimiliki. Gua pribadi hanya karena kameranya aja. Itu udah suka banget. Itu udah sebuah deal breaker yang bukan deal breaker. Itu yang bikin gue pengen beli udah kameranya top. Gue ini deh, pengen deh misalnya gue tuh sebetulnya dari dulu pengen ngomong apa misalnya sistem flip kayak gini andai sama Asus dibikin HP kelas menengahnya gitu. Kan semakin lama semakin murah dong. Ya, tracking down kan ya. Cost-nya semakin murah dong ya. Harusnya. Iya, jadi misalnya lu bayangin ada Zenfone 7 Lite yang pakai Snapdragon 730 jangan 765, 730G. Harga mungkin 5 juta, tapi kayak gini pakai flip gitu. Keren gak sih? Menarik. Menarik Asus kan? Indonesia Yeah. mungkin dipertimbangkan. Terus pakai sensor Sony 64 megapiksel yang kayak Realme 7 Pro tuh, yang bagus juga sebetulnya. Kalau ini kan di atasnya sensornya. Ini di atasnya lagi sensor flagship. Ini yang menengahnya Sony juga udah bagus banget itu. Wah itu keren banget. Terus kayak misalnya gue kemarin sempat bayangin, misalnya Asus bikin ROG Lite ya. Atau apa sih satu lagi yang kalau laptop gaming Asus kan ada ROG ada. Iya, TUF. Asus TUF Phone. Terus pakai Snapdragon 765G Iya, gitu. 765G ya paling terjangkau untuk dari harganya gitu 6 juta gitu kan. Menarik ya sih. Ya karena di range harga 6 tujuan itu sebenarnya sedikit pemainnya ya. Iya. Dari 3 ke 4 banyak, 1 2 3 4 banyak. Habis itu langsung skip ke 8 sampai 10. Iya. Main di antara 6 sampai 7 kayak kok nanggung banget gitu ya. Paling ada di 5 Reno series. Iya. Iya, kalau Asus bisa masuk ke daerah situ mungkin Asus bisa dipertimbangkan gimana coba. Iya. Menarik sih, menarik. Gitu. Oke lah, gue mungkin kayaknya hampir sini dulu udah cukup panjang, udah hampir setengah jam kita ngalor ngidur. Terima kasih banget buat kalian yang sudah mendengarkan. Ya itulah alasan dari gue kenapa gue pengen Zenfone 7, alasan dari Hendrik kenapa dia suka Zenfone 7 dan mungkin dari Hengki juga itu kenapa dia justru membeli Zenfone 7 dibandingin iPhone 12 yang BM-nya gitu. Dia emang out of the box dan saran-saran untuk pihak Asus Indonesia dan mungkin ya kalau ada vendor-vendor lain yang mendengarkan jadi masukan ya silakan gitu loh. Ya sampai di sini dulu untuk video kali ini. Makasih untuk Hendrik dari Trending Tech dan Hengki dari Trending Tech yang udah meminjamkan Zenfone 7 ini dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri and as always have a nice day. Dah. Nah, thank you, Drik. Oh, gue kira jatuh. Udah cut ya. Udah cut.